Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa berhadir dalam pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, kerabat, dan para pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Di sini ketua kelasnya siapa ya? Mas Raffi. Monggo Mas Raffi dipimpin teman-temannya berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Nah, teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh ke materi pembelajaran, Bapak ingin mencek dulu kehadiran kalian ya. Di sini siapa yang tidak hadir? Oh, lengkap ya. Di sini ada 31 anak dan semuanya berhadir ya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung ya, masih via daring, namun Bapak berharap ini tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar ya. Seperti itu. Nah, teman-teman, pada pembelajaran minggu lalu kita sudah membahas tentang kondisi alam negara-negara Asia dan benua Asia dan benua lainnya seperti itu. Nah, apa yang kalian ingat dari materi minggu lalu? Ya, silakan, Raffi. Ya, benar sekali bahwa negara Jepang, tadi Raffi membahas tentang negara Jepang ya. Negara Jepang itu miskin sumber daya alam, tetapi mereka bagaimana untuk mencukupi sumber daya alam mereka, maka mereka mengimpor dari negara lain. Namun perlu diingat bahwa Jepang itu adalah negara industri, maka mereka bahan mentah yang mereka dapatkan dari negara lain itu kemudian diolah dari negaranya sendiri. Seperti itu cara Jepang untuk mensiasati kekurangan sumber daya alam di negaranya. Nah, teman-teman, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang kita masuk ke materi baru, yaitu kita akan membahas tentang dinamika penduduk negara-negara di dunia. Sebelumnya Bapak izin untuk share screen dulu ya. Nah, teman-teman, apakah PPT yang Bapak bagikan sudah terlihat? Terlihat ya. Nah, pada hari ini teman-teman kita masuk ke materi baru, yaitu masih materi pokoknya masih interaksi antar negara ASEAN dan negara lainnya. Sedangkan submateri yang akan kita pelajari hari ini adalah dinamika penduduk Australia dan Afrika. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini, Bapak berharap kalian yang pertama itu dapat menjelaskan dinamika penduduk Australia, menjelaskan dinamika penduduk Afrika, dan terakhir kalian nanti membuat tulisan tentang suku asli Australia dan suku asli Afrika dengan tepat. Itu sebagai tugasnya di akhir nanti ya teman-teman. Seperti itu. Nah, lanjut. Ya. Dinamika penduduk benua-benua di dunia. Sebelum kita masuk ke materi lebih jauh, perlu diketahui bahwa penduduk senantiasa berubah dari sisi jumlah,
distribusi, dan komposisinya. Perubahan tersebut dapat terjadi karena peristiwa kelahiran, kematian, maupun karena adanya perpindahan penduduk atau migrasi. Karena itulah penduduk mengalami dinamika atau disebut dinamika penduduk, yaitu perubahan keadaan penduduk. Perubahan komposisi penduduk seperti budaya, etnik, dan agama juga menunjukkan dinamika penduduk. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, kita lanjut. Peta kepadatan penduduk Afrika. Nah, pada tahun 2015, jumlah penduduk Afrika mencapai 1.171 juta jiwa. Pada tahun 2015 ya, angka tersebut bertambah sebesar 265 juta jiwa dari jumlah penduduk tahun 2005 yang berjumlah 906 juta jiwa. Jadi jumlah yang sangat besar ya penduduk di benua Afrika ini. Besarnya angka pertambahan penduduk tersebut tidak lepas dari tingginya angka kelahiran di Afrika yang mencapai angka 36 tiap 1000 penduduk. Kualitas penduduk Afrika ini tergolong rendah ya teman-teman karena berdasarkan dari Human Development Index. Jadi Human Development Index itu adalah sebuah lembaga yang meneliti tentang kualitas penduduk-penduduk yang ada di dunia. Jadi menurut penelitian mereka, tidak ada satu negara pun yang memiliki kualitas penduduk yang tergolong sangat tinggi di wilayah Afrika ya. Beberapa negara memiliki kualitas penduduk yang tinggi, ini tinggi bukan sangat tinggi ya, yaitu seperti Aljazair dan Tunisia. Negara yang kualitas penduduknya tergolong sedang antara lain Mesir, Afrika Selatan, dan Namibia. Negara dengan kualitas penduduk yang rendah seperti Sudan, Ethiopia, Kenya, dan Chad. Nah, teman-teman di sini apa ada yang ingin ditanyakan sampai sejauh ini sebelum kita lanjut? Ya, silahkan Mas Wildan ya. Ingin bertanya apa? Oke. Ya, tadi ada pertanyaan dari Mas Wildan. Kenapa di negara-negara Afrika itu kok kualitas penduduknya rendah? Nah, penduduk kualitas rendah itu disebabkan banyak faktor. Dan faktor yang paling dominan ya, paling ya berpengaruh terhadap rendahnya kualitas penduduk Eropa itu adalah karena negaranya yang miskin. Negaranya miskin karena apa? Banyak faktor seperti korupsi, ada juga perang. Di Afrika itu kan banyak terjadi perang antar suku seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang akhirnya menghambat laju pembangunan di negara-negara Afrika. Yang lain apa ada yang ingin tanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, sekarang Bapak yang akan bertanya. Nah, menurut kalian nih, kenapa bentar. Kenapa kok negara-negara di Afrika ini pada dasarnya berkulit hitam ya? Kenapa kok banyak, bukan kita rasis atau gimana ya, cuman Bapak ingin bertanya kenapa banyakkan penduduk Afrika ini berkulit hitam? Ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan Ayu. Ya, betul sekali. Yang lain? Gak usah sungkan. Di sini Bapak tidak menuntut kalian untuk bisa menjawab dengan benar ya. Nanti masalah benar salah itu kita
pelajari bersama, kita diskusikan lagi. Yang penting kalian berani untuk menyampaikan pendapat. Bapak minta itu. Siapa? Itu yang on cam? Mbak Ayu, silahkan. Iya, benar sekali. Jadi jawabannya hampir mirip dengan jawaban dari dari ya Mbak Wildan tadi ya, Mbak Wildan, Mas Wildan. Jadi kenapa kok penduduk Afrika itu banyak yang berkulit hitam? Karena mereka berasal dari ras Negroid. Ras Negroid itu memang ciri utamanya adalah berkulit gelap gitu ya, berkulit hitam lah. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, sebagian besar penduduk Australia, penduduk benua Afrika adalah keturunan Negro. Tadi sudah dijawab ya sama Mas Wildan dan Mbak Ayu. Tadi Bapak sengaja kasih pertanyaan sebelum kita lanjut dan ternyata pertanyaannya jawabannya benar. Seperti di slide selanjutnya ini sudah dijelaskan bahwa sebagian besar penduduk benua Afrika adalah keturunan Negro dan berkulit hitam. Hal inilah yang menyebabkan benua Afrika mendapat julukan benua hitam. Bangsa Negro di Afrika dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu Negro Sudan dengan ciri kulit hitam, bibir tebal, dan rambut keriting. Golongan kedua adalah Negro Bantu dengan ciri seperti Negro Sudan tetapi berkulit lebih terang. Secara garis besar, penduduk Afrika digolongkan menjadi 4 kelompok besar. Jadi ada 4 penggolongan secara garis besarnya ya penduduk Afrika ini. Yang pertama adalah ras Negro yang mendiami sebelah selatan Gurun Sahara, merupakan penduduk mayoritas. Ras Negro ini terdiri atas beberapa suku seperti suku Masai, suku Kikuyu, suku Zulu, suku Sudan, dan suku Bantu. Kedua, ras Kaukasoid dari keturunan Arab yang mendiami Afrika Utara. Ras ini terdapat di sepanjang Laut Tengah dan terdiri atas 2 suku bangsa, yaitu bangsa Smith dan bangsa Hamid. Nah, teman-teman, Bapak ingin bertanya dulu sebelum kita lanjut lagi. Negara-negara yang termasuk dalam Afrika Utara itu apa saja? Ya, benar sekali. Afrika Utara itu ada Mesir, ada Sudan, ada Aljazair, ada Tunisia, ada Libya, seperti itu ya. Jadi negara-negara itu mayoritas penduduknya tidak berkulit hitam seperti negara Afrika yang lain, tetapi mereka itu berkulit putih karena merupakan keturunan karena merupakan ras Kaukasoid dari keturunan Arab. Karena daerah Afrika Utara itu kan dekat dengan Timur Tengah, dengan Arab, hanya dibatasi oleh laut atau terusan Suez ya. Jadi nyebrang sedikit itu udah masuk Arab, seperti itu. Lanjut. Yang ketiga adalah ras Kaukasoid dari keturunan Eropa dengan kulit putih. Keturunan Eropa ini jumlahnya sedikit sekali dan banyak tinggal di Afrika Selatan. Jadi tidak heran kalau kalian nanti mungkin kalau ada rezeki bisa jalan-jalan ke Afrika Selatan. Di sini ada yang mau ke Afrika Selatan? Nggak ada ya, nggak ada. Mungkin pengennya ke Mekah gitu ya, naik haji, Masya Allah. Mungkin ada yang pengen ke Korea. Di sini banyak yang suka Korea ya. Iya. Dan yang keempat adalah suku pribumi, merupakan penduduk asli yang banyak tinggal di daerah-daerah pedalaman. Suku pribumi terdiri atas suku Pygmy di hutan Kongo, suku Bushman di gurun Kalahari, dan suku Hottentot di Afrika Selatan. Selanjutnya kita masuk ke dinamika penduduk Australia.
Nah, pada tahun 2015 penduduk Australia mencapai 23.900.000 jiwa. Pada tahun 2005 jumlah penduduknya sekitar 20.400.000 jiwa. Atau terjadi penambahan sekitar 3.500.000 jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Jumlah penduduk Australia memang jauh lebih sedikit, lebih kecil jika dibandingkan dengan benua lainnya. Karena itu tidak heran juga kalau Australia itu disebut juga negara benua. Karena Afrika itu Australia itu memang benua, tetapi sangat kecil. Luas wilayahnya itu sangat kecil dan penduduknya juga sedikit. Jadi kalau bahasa kasarnya itu tanggung dianggap sebagai benua. Makanya mereka itu kalau yang laki-laki suka sepak bola, biasanya di Piala AFC itu Australia malah ikut Asia, ikut AFC ya. Karena mereka memang negaranya cuma satu doang dalam satu benua itu, beda dengan dengan benua lainnya seperti Asia, Eropa, Afrika, Amerika yang terdiri dari banyak sekali negara-negara. Nah, meskipun Australia merupakan negara yang luas, dalam ukuran negara Australia ini memang luas ya, tapi kalau benua dalam ukuran benua mereka itu kecil. Tetapi tidak banyak daerah yang cocok untuk daerah hunian. Daerah yang paling sesuai untuk hunian adalah daerah pantai yang iklimnya nyaman dan curah hujannya cukup. Daerah pantai Australia sebelah utara tidak dihuni oleh banyak penduduk karena iklim tropisnya sangat kering, sedangkan daerah pedalaman dan pantai barat terlalu gersang. Kebanyakan orang Australia, yakni lebih dari 85%, tinggal di kota kecil dan kota besar. Kota-kota tersebut pada umumnya terletak di tepi pantai, seperti itu. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin tanyakan? Tidak ada. Wah, baik. Kalau tidak ada, Bapak yang bertanya. Di sini ada yang tahu suku asli Australia? Suku aborigin, ya benar sekali. Jadi suku asli Australia itu adalah suku aborigin. Tapi kok kenapa mereka itu jarang kelihatan ya? Ada yang tahu penyebabnya? Silakan Mas, jangan Mas Wildan lagi, yang lain. Mas Jaki. Iya, benar sekali. Jadi penduduk asli Australia itu mereka itu tergeser oleh kehadiran para pendatang dari Eropa. Makanya kalau kita lihat penduduk Australia itu kenapa mereka itu kebanyakan berkulit putih dan berambut pirang sama seperti orang Eropa, karena ya memang pada dasarnya nenek moyang mereka berasal dari Eropa yang kemudian hijrah ke Australia, seperti itu. Oke, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak cukupkan sampai di sini. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian di sini Bapak akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya yaitu buatlah tulisan tentang budaya suku asli Australia atau suku asli Afrika. Jadi ada dua opsi. Boleh yang suku asli Australia atau suku asli Afrika, pilih salah satu. Dan kalian tulis boleh diketik ataupun ditulis tangan di buku tulis, dan minimal 1 lembar ya, dan kalian boleh nyari informasi dari internet terkait tugasnya, tetapi Bapak berharap dan kalian jangan meniru 100% dari internet, tapi kalian kembangkan, kalian tulis dengan bahasa kalian sendiri. Nanti Bapak bisa tahu mana yang nulis dari internet plek gitu ya, mana yang ditulis sendiri. Kemudian untuk refleksi Bapak untuk tugasnya nanti kalian kirim lewat WA ya. Ada kan WA Bapak di grup kelas, ada ya.
Nanti kalian kirim di situ. Kemudian untuk refleksi, silahkan kalian buka link Google Form ini. Nanti Bapak minta kalian untuk mengisi refleksi pembelajaran hari ini. Apa yang menurut kalian kurang atau perlu diperbaiki seperti itu. Oke teman-teman, jika tidak ada pertanyaan lagi, Bapak tutup pertemuan hari ini. Sebelumnya, nah baik teman-teman, karena sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka pembelajaran hari ini Bapak cukupkan terlebih dahulu. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan dipelajari materi-materi yang kemarin dan materi yang akan datang. Oh ya, untuk minggu depan kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu pengaruh interaksi antar ruang terhadap interaksi antar ruang terhadap negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, jangan sampai sakit, rajin berolahraga. Oke, Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Jangan lupa tugas-tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.